Oke, nah nama gue Nigel. Nama gue Ipong. Nama aku Dia. Nama gue Dita. Nama gue Feren. Nama gue Ica. Nama aku Ika. Nama gue Reza Yuning Tias. Nama aku Sela. Nama aku Vivi Alvioleta Afda. Nama aku Buntex. Umur aku 22 tahun dan aku seorang freelance fashion stylist dan punya usaha. Jawabnya yang utama gue pengen jadi PNS. Nggak tahu kenapa, gue pengen jadi PNS. Masih pengen nyoba perwira karir. Ya kayak membahagiakan orang yang gue sayang aja sih. Bisa ngebanggain orang tua lah, bisa jadi orang yang sukses gitu loh, buat kayak nunjukin ke orang-orang, gue nih bukan Sela yang dulu loh, gue bukan Sela yang males ngapa-ngapain yang nggak bisa dikasih tahu. Kalau mimpi aku, kebetulan aku lebih suka di kecantikan, jadi aku juga ada eyelash, aku eyelashin orang, jadi kuliah sambil eyelashin orang. Terus kayak make upin orang, itu tuh lebih yang ke kecantikan sih kayak gitu. Jadi mimpinya untuk kayak ya emang ke kecantikan gitu, untuk lebih up lagi kayak gitu. Gak sih, pengen ya kerja kantoran biasa aja tapi ya punya uang banyak. Aku pengen punya rumah tapi buat nampung anak-anak yang nggak ada orang tuanya, apa yang nggak tahu tinggal di mana. Tapi aku pengen buat mereka tuh tahu kalau mereka dilahirkan di dunia ini bukan karena kesalahan mereka gitu. Impian aku ya, aku pengen jadi orang yang pasti ya orang yang sukses. Dan aku tuh pengen punya kayak apa ya, yayasan untuk memberdayakan orang-orang sih. Itu yang aku pengen banget. Dan oh ya, satu lagi mimpi aku juga, aku pengen jadi contoh buat orang-orang kalau sebenarnya orang kayak aku tuh bisa diterima di lingkungan luas gitu loh. Mimpi aku pengen buka butik buat mama yang pertama. Terus pengen ya biasa pengen ngajakin semua keluarga untuk naik haji sih. Ada lagi nggak? Mimpi aku ya pengen jadi itu juga pengen jadi presenter dan lain-lain sih. Saya pengen jadi salah satu orang yang berharga di keluarga saya. Ataupun kasarnya kayak ngangkat derajat keluarga. Podcast gue sama sepupu dan temen gue gede ya. Amin. Aku pengen punya pasangan yang bisa diajak ngobrol, tidak hanya hal yang nakal, tapi untuk hal baik juga, tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk di masa depan sampai bahkan aku tua, aku bisa punya anak yang bisa ngerasain keluarga di dalamnya. Impian itu mungkin gue bisa sukses dengan karya gue mungkin gue bikin sekarang. Sekarang sih aku kan belajarnya konten digital kreator gitu kan. Ya aku lebih belajar untuk banyak inspirasi sih, banyak nemuin inovasi-inovasi baru dan lain-lain sih. Jadi belajar banyak hal-hal baru yang bisa aku pelajarin, yang banyak aku dapetin dari orang-orang, relasi-relasi yang ada di kantor maupun di lingkungan aku. Ini kuliah, makanya kan mikir kayak ini tuh langkah terakhir aku di pendidikan loh, yang nentuin aku di masa depan tuh ini, perkuliahan ini. Kalau aku gagal di sini, aku nggak tahu di masa depan aku bakal kayak gimana. Makanya aku selalu mikir kayak aku harus kuliah nih kayak gimana, terus habis kuliah aku harus ngapain, kayak gitu. Untuk saat ini gue masih menjadi mahasiswa yang insya Allah tetap disiplin ya untuk mengerjakan semuanya. Dan kalau untuk soal kerjaan ya masih ngikutin alurnya aja sih. Lagi berusaha, lagi kerja untuk cari modalnya. Kayak dulu tuh aku dipandangnya kayak, ih Sela nih nggak bisa dibilang, ih Sela nih bandel banget. Kayak dibilangin nggak bisa, disuruhin itu juga nggak bakal mau. Cuman sekarang kayak aku nunjukin ke orang, gue nggak sebeban itu kok buat keluarga gue bisa nih, gue bisa ngasih duit sendiri, gue bisa beli barang sendiri. Sampai akhirnya temen aku juga ada yang bilang kayak, udah ya lu kayak gini aja, udah lu bagus banget, lu pertahanin, jangan kayak dulu lagi. Apa ya? Ya sejauh ini udah nggak minta uang dari orang tua karena apa kerjaan gue sekarang itu juga. Jadi kayak ya itu udah gue lakuin sih kayak gitu. Buat sekarang aku masih belajar aja sih buat gapai cita-cita aku biar aku punya penghasilan sendiri. Kalau untuk sekarang belum ada. Saya belum bisa
kayak ngejalanin buat gapai impian saya tuh belum ada kalau untuk sekarang. Promosi sih sebenarnya gitu doang ya. Share ke orang-orang lain, terus ke teman-teman, terus teman-teman bantuin ke teman-temannya juga gitu. Aku kerja sebaik mungkin, dapat uang sebanyak mungkin untuk semua orang yang aku sayang. Aku persiapin diri aku untuk di depan itu seperti apa. Karena tanggung jawab itu kan tidak hanya dari pasangan kita nanti ya, tapi dari kita juga gitu loh. Seperti itu. Apa ya? Gue untuk mencapai mimpi gue kuliah. Gue sambil kuliah, gue kerja juga. Jadi gue udah nggak minta duit. Ya itu menurut gue itu udah one step buat gue mencapai mimpi gue, jadi gue bisa sendiri. Motivasi selama ini cuma satu, bisa di atas bokap. Udah, motivasi gue selalu di situ doang, udah nge-stuck di situ. Kayak harus lebih dari bokap, harus bisa lebih dari bokap, dan bisa lebih sukses dari bokap. Gue ngelihat orang tua gue sih, kayak kalau misalkan gue lagi ngerasa capek gitu, gue ngeliat orang tua gue, kayak dia mereka aja bisa gitu, nggak ngeluh. Masa gue nggak bisa? Orang tua sih ngeliat keadaan orang tua gitu bikin kayak, oh gue harus bisa nih lebih dari ini, gue harus bisa banget. Iya, biar nggak ngerepotin orang tua lo terus gitu. Kayak orang tua lo tuh nggak, maksudnya udah tua gitu, terus kayak lo masih mengandalkan orang tua. Itu tuh pasti lo mikir nanti kalau saat orang tua lo nggak ada, lo dapat dari mana kalau bukan bekerja keras. Motivasi terbesar yang ngelihat teman-teman aku yang udah sukses sekarang tanpa mereka harus susah-susah kuliah gitu, tapi bisa punya uang banyak, bisa sukses. Kan banyak kan teman-teman aku yang kayak masih muda nih, mereka udah punya usaha, masih muda udah kerja di sana, udah kerja di sini kayak gitu. Karena di sekitar aku banyak orang-orang yang dia masih umur 10 tahun tapi dia harus kerja dan nggak tahu orang tuanya siapa. Ya udah, dia hidup untuk makan, nggak ada apapun tujuan hidupnya, dia yang penting bisa makan gitu. Dan aku kayak merasa ternyata aku tuh lebih banget gitu daripada mereka, dan kayak ngerasain itunya jadi sedihnya gitu. Aku tuh pengen orang-orang tuh tahu kayak struggle di hidup. Maksudnya gini, di hidup ini tuh banyak up and downs-nya kan, dan aku tuh pengen kayak nunjukin ke orang-orang kayak aku bisa ngelewatin itu gitu loh. Kayak aku pernah ngelewatin hal-hal kayak gitu, dan kayak orang lain pun pasti juga bisa untuk ngelewatin hal itu gitu. Karena semua juga sifatnya kan sementara. Motivasi keluarga pastinya, keluarga sama diri sendiri sih. Sebenarnya kalau motivasi saya tuh kayak ya udah dukungan dari keluarga sih. Kayak semangat dari keluarga, support dari keluarga. Kayak apapun yang lu lakuin, ya udah jalanin. Kita berdoa supaya lu bisa jadi orang yang sukses, lu bisa ngecapai semua apa yang lu harapkan. Ya semuanya support dari keluarga sih sebenarnya. Ya balik lagi, gue pengen ngubah stigma masyarakat yang kalau orang-orang timur tuh orang-orangnya jahat, garang, mereka suka kekerasan. Enggak kok, ada kok yang di luar itu yang bisa ngibur kalian, terus kita orangnya juga baik juga gitu. Cacat di keluarga itu nggak akan pernah hilang sampai kapanpun, dan aku tidak akan pernah memposisikan anak aku nanti akan mendapatkan hal yang sama seperti aku. Motivasi gue, jalanin aja dulu. Tantangan terbesar juga itu sih di dunia pekerjaan itu. Kayak kadang ngerasa, aduh gue capek banget nih, aduh kayak bisa gak sih gue gak usah kayak gini, kayak ada aja sih tekanan dari sana sini gitu, omongan orang lah segala macem bla bla. Halangan terbesar kayaknya adik gue deh, karena dia juga mau jadi akpol. Jadi kayak gue bakal bersaing sama adik gue sendiri. Jatah sih bisa 2 katanya, tapi nggak tahu. Tapi karena bokap lagi pengennya adik gue banget nih, karena kan dia masih belum lulus SMA, jadi dia yang dikejar. Jadi kayak gue bakal dapetnya agak belakang-belakang. Melawan rasa malas, gue tuh males banget orangnya sumpah. Sejauh ini, ya paling kayak lebih ke
gue orangnya insecurean, jadi kayak apa-apa kayak takut, kayak mau ngelakuin, kayak temen-temen gue kayak support, kayak lo bisa, lo kayak gini-gini, tapi gue yang nggak percaya diri sih, kayak ntar kalau misalnya gue kayak gini-gini, ntar kayak gini gitu. Orang-orang yang nggak support aku, karena orang-orang yang nggak support tuh bikin mental kita tuh down gitu loh. Jadi ketika kita udah punya pikiran, enggak gue bisa kok, gue bisa, tapi ada orang lain yang matain semangat kita kayak, lo nggak malu tuh sama si ini tuh udah kayak gini loh, si ini tuh udah kayak gini loh. Di situ aku jadi kayak, ya juga ya. Padahal tadi aku tuh semangat gitu, tapi karena ada yang menjatuhkan kita tuh jadi kayak, ya juga ya, mikir lagi. Jadi kayak gitu terus. Aku takut nggak konsisten aja di situ. Takutnya aku udah nampung tapi aku nggak konsisten dalam, otomatis aku butuh orang buat mendidik, orang buat memberikan mereka makan dan lain sebagainya. Aku takut nggak konsisten aja. Gini, kayak nge-break stigma seseorang itu tuh nggak segampang itu gitu loh. Apalagi di negara kita sendiri, di Indonesia, tentang hal-hal yang berbau LGBT itu masih dipandang tabu dan kayak orang masih belum bisa acceptance gitu. Seenggaknya kalau misalnya emang dia nggak bisa menerima seseorang kayak aku, lebih menghargai aja gitu loh, dibanding harus kayak nge-push dan ngolok-ngolok seseorang itu gitu loh. Tantangan, rasa kurang percaya diri, itu sih tantangannya. Orangnya suka berekspektasi yang padahal belum tentu terjadi gitu loh. Kayak Mas suka nggak percaya diri, suka nggak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Itu sih yang bikin kadang takut. Takut gagal sih Pak. Saya takut gagal. Takut banget gagal. Apa ya? Takut ini sih, kalau gue ya takutnya nggak masuk ke mereka gitu. Ngerti gak sih? Yang kita sampein, padahal kita cuma pengen ngibur nih, tapi nggak masuk gitu. Insecure di diri sendiri, ngerasa tidak pantas untuk siapapun dengan aku yang sekarang. Orang-orang sekitar sih, kan kita nggak tahu ya pikiran orang. Nggak mungkin kita mau ngapain sesuatu pasti kita ketemu orang-orang, tapi kita nggak tahu hati orang itu kayak gimana. Kali aja dia nusuk lo dari belakang tuh gimana.